teman sekalian, saya akan menafsirkan tujuan pendidikan dalam Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila dikaitkan dengan pendidikan Islam yang bertujuan mencetak anak didik yang beriman, wujud dari tujuan itu adalah akhlak anak didik. Tujuan pendidikan adalah target yang ingin dicapai dari suatu proses pendidikan. Pendidikan Islam bertujuan membangun karakter akhlak anak didik yang kuat menghadapi berbagai cobaan dalam kehidupan dan telaten, sabar, serta cerdas dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Menurut Quraisy Shihab, tujuan pendidikan adalah membina manusia agar mampu menjalankan fungsinya sebagai abdi Allah dan khalifahnya. Manusia yang memiliki unsur-unsur jasmani, akal, dan jiwa pembinaan akalnya akan menghasilkan keterampilan dan pembinaan jiwa, menghasilkan akhlak atau moral yang dilakukan secara integral. Dengan demikian, terciptalah manusia yang seimbang antara ilmu, amal, dan iman. Wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Ayat tersebut diartikan bahwa manusia diciptakan semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Ibadah memang sangat penting dalam ajaran Islam, tetapi kata liya'budun di sini berarti beribadah, mengabdi atau menyembah. Sebenarnya Tuhan tidak berhajat untuk disembah atau dipuja manusia. Tuhan Maha Sempurna dan tidak berhajat kepada apapun. Oleh karena itu kata ya'budun di sini lebih tepat jika diberi arti lain daripada beribadah, mengabdi, memuja atau menyembah. Lebih tepat jika kata itu diberi arti tunduk dan patuh, dan kata aubud memang mengandung arti tunduk dan patuh, sehingga ayat itu menjadi tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk tunduk dan patuh kepadaku. Mengenai firman Allah Ta'ala illa liya'budun, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku, Ali bin Abi Talha meriwayatkan dari Ibnu Abbas, artinya melainkan supaya mereka mau tunduk beribadah kepadaku, baik secara sukarela maupun terpaksa. Sedangkan Ibnu Juraij menyebutkan, yakni supaya mereka mengenalku. Mengenai ayat tersebut, Ar-Rabi'i bin Anas mengatakan, maksudnya tidak lain kecuali untuk beribadah. Segala aktivitas pendidikan, belajar mengajar dan sebagainya adalah termasuk dalam kategori ibadah. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi faridatan ala kulli muslim wa muslimah." Yang artinya menuntut ilmu adalah fardu bagi tiap-tiap orang Islam, laki-laki dan perempuan. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bari. Man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'u. Barang siapa yang pergi untuk menuntut ilmu, maka dia telah termasuk golongan sabilillah atau orang yang menegakkan agama Allah hingga ia sampai pulang kembali. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dari penafsiran ayat tersebut disimpulkan bahwa pendidikan adalah sangat penting, dan pendidikan juga merupakan jalan untuk beribadah kepada Allah. Melalui pendidikan yang benar dan terarah, manusia dapat memahami dan menyadari segala potensi yang ada dalam